24. Bingung dan panik. Malam ini, Leo tampak rapi karena ingin menemui Rania. Tadi siang, laki-laki itu gagal membujuk wanita yang ia cintai tersebut saat dijemput di kampus. Ia kembali menerima penolakan seperti biasa. Namun, dirinya tidak menyerah. Ia tetap berusaha agar dapat bertemu dengan sang pujaan hati. Leo pun berpamitan kepada ibunya yang sedang membantu asisten rumah tangga menyiapkan makan malam di meja makan. Ia tidak mengetahui rencana yang telah Bu Mai susun malam ini. Ia tidak menyadari kalau dirinya pasti bertemu dengan Rania sebentar lagi. Saat Leo berpamitan, Bu Mai meminta anak semata wayangnya untuk tidak pergi. Laki-laki itu pun menjelaskan kalau dirinya ingin bertemu dengan Rania. Namun, sang ibu tetap melarang. Leo bingung melihat sikap ibunya yang tidak seperti biasanya. Leo mau ketemu Nia, Mi. Leo tetap bersikeras ingin pergi. Untuk malam ini, Mami gak kasih izin kamu pergi. Malam ini kita makan bersama. Sekarang, kamu duduk. Bu Mai menunjukkan wajah serius. Ada apa dengan Mami? Leo ingin memperbaiki hubungan dengan Nia. Tapi kenapa Mami melarang Leo bertemu dengannya? Leo tidak mengerti dengan jalan pikiran ibunya. Laki-laki itu sangat tahu kalau kedua orang tuanya mendukung agar hubungannya dengan Rania kembali baik-baik saja seperti dulu. Namun, Leo tiba-tiba kesal melihat perubahan ibunya yang telah memberikan larangan agar ia tidak pergi. Mami benar-benar gak ngerti perasaan Leo. Ini gak benar, Mi. Leo kecewa sama Mami. Leo akhirnya memenuhi permintaan ibunya agar duduk di kursi meja makan, walaupun hati kecilnya tidak terima dengan keputusan wanita tersebut. Ada apa ini? Pak Zainal pun muncul di meja makan. Tadi orang tua itu bersantai di ruang TV sambil menunggu persiapan makan malam yang telah direncanakan oleh istrinya. Leo bingung lihat Mami, Pi. Beliau melarang Leo bertemu Nia. Padahal Mami tahu seperti apa hubungan Leo dan Nia saat ini. Leo pun menyampaikan apa yang ia rasakan kepada ayahnya. Mami, kamu benar. Malam ini kamu gak perlu ke rumah Nia. Leo makin heran setelah mendengar penuturan ayahnya. Ia tidak mengetahui kalau kedua orang tuanya sengaja meminta putra mereka agar tidak pergi ke rumah Rania. Malam ini, Papi dan Mami telah menyakiti perasaan Leo. Kenapa Papi dan Mami tega berbuat seperti ini? Papi dan Mami tahu kalau Leo ingin memperbaiki hubungan dengan Nia. Leo pun berdiri karena tidak terima dengan sikap yang ditunjukkan kedua orang tuanya. Saat ia akan beranjak dari ruang makan, dirinya terkejut melihat kedatangan Rania. Malam, Pi, Mi. Rania segera menyalami kedua mertuanya. Leo pun menghampiri wanita yang ingin ia temui malam ini. Laki-laki itu tidak menyangka akan melihat Rania tanpa harus mengunjunginya. Ternyata kamu di sini, sayang. Leo meraih tangan Rania, tetapi ditepiskan. Mami yang memintaku ke sini. Leo langsung melirik ibunya setelah mendengar penuturan Rania. Laki-laki itu kini mengerti kenapa wanita yang telah melahirkan dirinya itu memintanya agar tidak pergi ke rumah orang tua Rania. Bu Mai tidak ingin melihat perdebatan antara anak dan menantunya. Wanita itu pun meminta Leo dan Rania duduk bersebelahan. Leo sangat bahagia karena kembali menikmati makan malam bersama sang istri tercinta. Sementara Rania masih tetap kesal mengingat perbuatan laki-laki yang telah melukai hatinya. Keluarga yang sedang berbahagia itu pun menikmati makan malam yang telah tersedia. Pak Zainal dan Bu Mai tersenyum melihat keceriaan di wajah Leo. Mereka sangat berharap agar hubungan sang anak dan menantu kembali baik-baik saja. Kedua orang tua itu terharu menyaksikan sikap Rania yang bersedia berbincang sesekali dengan Leo. Ternyata rencana Bu Mai tidak berakhir begitu saja. Setelah selesai menikmati makan malam bersama, mereka memilih bersantai di ruang keluarga. Bu Mai pun kembali mengajukan permintaan agar Rania tidak pulang ke rumah orang tuanya malam ini. Wanita itu mengaku ingin berbincang banyak dengan sang menantu. Maaf, Mi, Nia nggak bisa. Rania menolak permintaan ibu mertuanya itu. Kenapa, sayang? Apa Mami salah mengajukan permintaan pada menantu sendiri? Bu Mai berharap agar Rania berubah pikiran. Nggak salah, Mi.
Tapi Nia udah memenuhi permintaan Mami untuk datang makan malam. Rania memberikan balasan. Untuk hal itu, Mami sangat berterima kasih. Tapi Mami masih kangen sama kamu sayang. Apa itu salah? Bu Mai menunjukkan wajah memohon. Rania tidak mampu melihat kesedihan yang terpancar dari wajah ibu mertuanya. Walaupun dengan berat hati, akhirnya ia mengiyakan permintaan wanita yang telah melahirkan suaminya tersebut. Ia tidak tega menolak permintaan Bu Mai. Ia tidak mampu bersikap tegas. Keluarga tersebut sangat menikmati pembicaraan hingga tidak menyadari kalau jarum jam telah menunjukkan angka 11. Pak Zainal dan Bu Mai akhirnya memilih memasuki kamar karena mengaku telah mengantuk. Sementara Leo dan Rania saling berpandangan. Mereka larut dengan pikiran masing-masing. "Kamu udah ngantuk sayang?" Leo pun membuka suara. "Belum," jawab Rania singkat. "Apa kebiasaan kamu belum berubah? Sering tidur larut malam? Itu bukan urusanmu. Kenapa sikap kamu tiba-tiba berubah sayang? Tadi di depan papi dan mami, kamu bersikap lembut." Leo tampak heran mendengar jawaban Rania yang kini kembali ketus. "Aku hanya ingin menghargai papi dan mami." "Jadi, kalau ngomong dengan suami, boleh ketus?" tanya Leo. "Aku malas bahas ini. Kamu sana, aku mau tidur." Leo beranjak dari duduknya, tetapi bukan berniat untuk pergi dari ruangan tersebut. Ia pun menghampiri sang istri yang sejak tadi terpisah tempat duduk dengannya. Kini dirinya duduk di samping wanita yang dicintai itu. Ia ingin kembali dekat dengannya. "Aku kangen sayang." Leo pun mengungkapkan apa yang ia rasakan terhadap Rania. "Aku gak butuh dikangeni cowok seperti dirimu." Rania menggeser posisi duduknya. "Apa yang harus aku lakukan agar kamu kembali membuka hati untukku? Aku ingin agar hubungan kita kembali seperti dulu." "Kamu lupa kalau aku udah ngajuin gugatan cerai atas dirimu. Aku mohon sayang, kembalilah padaku." Leo menggeser posisi duduk lebih dekat dengan Rania. "Kita tidak ditakdirkan untuk berjodoh selamanya. Aku udah gak berniat melanjutkan hubungan kita. Kamu harus menerima keputusan itu." "Aku gak mau. Aku ingin tetap bersamamu selamanya." "Itu gak mungkin." Leo pun tidak mampu menahan air matanya agar tidak jatuh. "Aku gak sanggup kehilanganmu. Untuk apa lagi aku melanjutkan hidup tanpa dirimu?" Leo langsung mendekap Rania. "Lepasin bang, aku gak butuh omong kosongmu." Rania berusaha melepaskan pelukan Leo hingga berhasil. Akan tetapi, Rania sangat terkejut melihat keadaan Leo saat ini. Laki-laki itu memegang dadanya seperti orang sesak napas. Padahal selama ini, Rania tidak pernah melihat sang suami seperti itu. Ia pun panik. Ia menyandarkan kepala Leo pada sandaran sofa. "Kamu kenapa bang?" tanya Rania sambil menepuk pipi Leo dengan pelan. Leo tidak memberikan respon. Ia tetap mengeluarkan air mata sambil memegang dadanya. Rania tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Ia akhirnya memilih beranjak untuk meminta pertolongan kepada ayah dan ibu mertuanya. Ia pun mengetuk pintu kamar Pak Zainal dan Bu Mai. "Tolongin Bang Leo, Mi," pinta Rania setelah ibu mertuanya membuka pintu. "Leo kenapa?" Bu Mai terlihat panik. "Gak tahu, Mi." Sementara itu di tempat lain, Bayu sangat kecewa karena tidak dapat melihat wajah Rania hari ini. Tadi, laki-laki itu berkunjung ke rumah orang tua Rania karena ingin bertemu dengan wanita yang ia cintai tersebut. Namun, kenyataan pahit yang ia dengarkan dari Bu Faridah. Nia ke rumah suaminya. "Apa yang terjadi dengan Leo?"